Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Saya akan melanjutkan cerita mengenai kajip. Yang sebelumnya saya kasih judul Kajip Pinang, sebuah kearifan lokal. Jadi kenapa saya membahas seperti itu? Karena bentuk atau benda kajip ini yang kebanyakan saat ini itu sudah ditinggalkan penggunaannya, terutama ini saya bilang di daerah Jawa ya, karena di daerah Jawa sudah semakin sedikit orang yang menggunakan kajip ini sebagai alat untuk membelah pinang yang nantinya akan dibuat untuk orang membuat itu sirih pinang itu. Jadi dipakai sirih pinang sebagai semacam camilan yang dikunyah itu, yang akhirnya biasanya antara sirih kemudian buah pinang kemudian kapur atau injet itu nanti dikunyah itu dengan harapan mungkin kalau orang dulu itu untuk menguatkan gigi atau menguatkan gusi seperti itu ya, yang akhirnya bisa air ludahnya itu berwarna merah. Makanya biasanya ada yang namanya dubang, kalau dulu itu singkatan dubang itu abang. Jadi biasanya orang yang menggunakan atau mengunyah pinang, sirih dan bahan-bahan kapur atau tembakau itu biasanya kalau meludah itu ludahnya itu berwarna merah, dan itu sangat sukar untuk dihilangkan kalau saat ini kondisi bangunan atau rumah itu sudah berbentuk lantai atau tegel gitu, sangat sukar dihilangkan. Makanya saat ini yang masih banyak memakai sirih atau pinang itu, sebagai contoh di daerah saudara-saudara kota di daerah Indonesia Timur, atau mungkin di daerah Kalimantan atau di daerah Melayu, itu sebagian masih atau banyak dijumpai yang orang menggunakan pinang sirih tersebut. Makanya kalau di daerah Papua itu, ini dari referensi yang kita lihat atau kita baca di media sosial, itu kalau di bandara itu selain ada keterangan dilarang merokok, juga ada larangan dilarang meludah. Nah itu sebabnya itu karena kebiasaan atau adat istiadat masyarakat sana yang banyak menggunakan sirih atau pinang itu, kalau meludah itu ya tadi menyebabkan lantai atau tempatnya itu kotor. Walaupun di satu sisi untuk
kebudayaan masyarakat kita. Jadi diakui apa tidak, atau kita setuju atau tidak, kadang pemakaian pinang sirih untuk dikunyah, atau sebagai contoh yang sangat nyata pemakaian rokok, penggunaan rokok. Jadi orang yang merokok itu lebih ke di dalam sosial masyarakat agraris kita yang biasanya berhubungan sosial itu lebih untuk keakraban. Jadi keakraban atau lebih mudah lah dalam bergaul. Bahkan di daerah-daerah tertentu mungkin untuk budaya mengunyah pinang sirih ini, ketika kita berkunjung ke tempat atau adat atau suku tersebut, biasanya dihidangkan pinang sirih ini. Jadi kita disuruh mencoba itu atau memakan lah, mengunyah seperti itu sebagai tanda penghormatan atau simbol persahabatan seperti itu. Nah, kembali lagi ke senjata tradisional, bukan senjata ya, alat tradisional kacip ini. Ada juga mitos di daerah-daerah saudara-saudara kita Melayu, bahkan mungkin di semenanjung Malaysia, mungkin daerah dan Asia Tenggara, mungkin Kamboja atau Thailand atau mungkin Filipina. Dan saya lihat dari konten-konten itu ada yang menyebutkan bahwa kacip ini juga bisa untuk menolak makhluk-makhluk halus yang stratanya kecil. Nah, ini ya, saya cuma ini aja ya, besar aja ya. Jadi kadang ada anak kecil itu karena banyak main siangnya atau itu, kadang bisa jadi terkena sawanen kalau orang Jawanya itu, atau girap-girap, menangis terus gitu. Biasanya orang-orang itu menaruh kacip ini di bawah tempat tidurnya. Jadi saya mengatakan di bawah tempat tidurnya. Kita juga tidak berpikir secara ini ya, mungkin kalau tempat tidur saat ini lebih banyak menggunakan kasur atau spring bed gitu. Jadi ketika ada benda tajam seperti ini kan untuk daerah sini kan tajam ini kalau nanti ditaruh di tempat tidur ya membahayakan. Tapi mungkin kalau zaman dulu ada yang namanya tempat tidur itu ada yang bayang itu, yang dari kayu kemudian ada lapisan bambunya. Bambu itu baru mungkin kalau ditaruh di antara kayu dan bambunya ya tidak terlalu membahayakan bagi yang tidur di atasnya. Itu katanya bisa menolak sawan atau girap-girap dari anak kecil karena kebawa mimpi atau kebawa kegiatannya yang di siang hari tersebut. Yaitu merupakan ini ya, cerita-cerita atau mitos-mitos yang berkembang terhadap penggunaan kacip ini, selain penggunaan utamanya sebagai alat untuk membelah pinang.
Ya itu aja mungkin saya sharing untuk kajip ini sebagai kearifan lokal ya seperti itu. Jadi kalau penggunaan utamanya memang untuk membelah pinang, jadi membelah pinang atau menghilangkan lapisan luar dari buah pinang yang nantinya akan dipakai untuk menginang atau memakan sirih yang dicampur dengan pinang dan kapur. Cerita-cerita lainnya ya seperti tadi bisa dipakai sebagai jimat, dalam artian untuk menolak balak bagi anak-anak kecil yang sawan atau digoda oleh jin atau makhluk-makhluk halus. Di samping turunannya, ketika ini dipakai untuk membelah pinang, yang dipakai untuk makan sirih, pada sebagian besar masyarakat kita, masyarakat Nusantara itu dipakai untuk bahan pergaulan. Jadi di daerah-daerah Jawa, saya tidak mengkhususkan bahwa Jawa saja, bahkan mungkin banyak di daerah-daerah Kalimantan maupun Semenanjung Sumatera Melayu maupun di daerah Indonesia Timur, Maluku, Ambon, Halmahera, Lombok, Bali. Kajip ini juga menjadi sarana upacara maupun dalam kegiatan sosial. Jadi kalau ada kumpul-kumpul, baik itu kenduri atau kerja bakti atau jagongan, pembicaraan masyarakat yang tidak terlalu formal, itu biasanya disajikan sirih, pinang, bahkan tembakau atau kapur yang dicampur yang nanti dikunyah. Karena ada pendapat selain dia untuk menguatkan gigi atau gusi, rahang, juga dia mengandung afrodisiak. Afrodisiak itu jadi kalau orang itu supaya badannya itu hangat dan bisa energik, seperti itu. Walaupun ada sisi-sisi kurang baiknya, mudorotnya, terutama untuk kebersihan sesudah orang memakan sirih atau pinang, itu kadang cenderung berlebih untuk air liurnya. Makanya ada aturan-aturan di bandara atau pelabuhan atau di tempat-tempat kesehatan umum macam di puskesmas, rumah sakit, itu ada larangan untuk selain merokok, dilarang merokok, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan juga, atau mungkin dilarang berbicara keras juga. Kadang ada larangan dilarang meludah. Nah itu ya, itu aja, mungkin terlalu panjang yang saya bicarakan. Intinya kajip itu seperti itu gunanya. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.